Kalau Anda lihat tumpukan limbah kayu, apa yang ada di pikiran Anda? Sampah kan? Nah, gimana kalau saya bilang di dalam tumpukan itu sebenarnya tersembunyi kunci untuk bahan bakar masa depan kita? Hari ini kita bakal bongkar gimana caranya para ilmuwan mengubah limbah yang biasa kita lihat jadi sumber daya yang luar biasa. Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh, ini adalah sebuah misi. Apa kita beneran bisa menyulap sisa-sisa industri kayu jadi bahan bakar yang powerful? Ini bukan fiksi ilmiah, tapi ini inti dari sebuah riset keren yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita bisa membuka harta karun ini, kita harus kenalan dulu sama penjaganya. Dan penjaga ini adalah zat alami yang super duper kuat, namanya lignin. Jadi, apa sih sebenarnya lignin itu? Gampangnya, bayangin aja ini lem supernya alam. Zat inilah yang bikin pohon bisa berdiri tegak dan kokoh. Dan jumlahnya itu banyak banget, bisa sampai sepertiga dari berat kayu kering. Potensinya, wah, besar sekali. Nah, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, lignin ini ibarat peti harta karun yang isinya senyawa-senyawa berharga yang bisa banget menggantikan bahan bakar fosil. Tapi di sisi lain, peti ini digembok super rapat sama ikatan kimia yang kuatnya minta ampun. Pertanyaannya, gimana cara kita ngebukanya? Setiap gembok yang rumit, pasti ada kunci yang tepat kan? Nah, kenalin pahlawan dalam cerita kita kali ini. Sebuah kunci ajaib yang dirancang khusus oleh para ilmuwan buat membuka potensi lignin yang tersembunyi. Kunci ini namanya Deep Eutectic Solvent, atau kita singkat aja DES. Anggap aja ini kayak trik sulap di lab. Anda ambil dua bahan padat, campurin, dan simsalabim, jadi cairan yang ampuh banget. Ini cara yang cerdas buat bikin pelarut efektif tanpa bahan kimia berbahaya. Dan prosesnya ternyata simple banget. Lihat deh, cuma dua senyawa padat, kolin klorida sama seng klorida, dicampur terus, dipanasin dikit. Hasilnya, cairan bening yang sakti ini. Justru kesederhanaan inilah yang bikin dia jadi revolusioner. Jadi, apa sih yang bikin kunci ajaib ini begitu istimewa? Bukan cuma ampuh, tapi juga baik hati sama lingkungan. Pelarut ini murah, nggak beracun, dan bahkan bisa didaur ulang. Ini benar-benar definisi dari pelarut hijau yang kita cari-cari. Punya kunci yang hebat itu satu hal, tapi pertanyaannya, beneran bisa nggak kunci ini ngebuka gemuk lignin? Nah, sekarang waktunya kita masuk ke laboratorium dan lihat gimana para peneliti mengujinya. Gak usah pusing sama detail diagram ini, intinya gampang kok. Para peneliti ini ibaratnya memasukkan lignin mentah ke dalam kotak hitam bareng si pelarut DIS. Setelah diproses, yang keluar adalah dua produk super berharga, geoil cair dan bahan bakar padat. Kalau dirangkum, prosesnya tuh gini, campur, panasin pakai tekanan tinggi, terus pisahin hasilnya. Tentu saja, langkah terakhir adalah yang paling penting, analisis hasilnya buat ngebuktiin apakah keajaiban beneran terjadi. Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah semua persiapan dan eksperimen, apa sih yang sebenarnya ditemuin para peneliti? Berhasil nggak nih kunci ajaibnya? Yuk kita bedah datanya. Jadi, inilah pertanyaan utamanya. Apakah semua usaha ini membuahkan hasil? Apa peti harta karun lignin akhirnya berhasil dibuka? Ternyata suhu itu jadi faktor krusial. Mirip kayak kita lagi manggang kue, kalau suhunya terlalu rendah, kuenya nggak matang. Kalau kepanasan ya gosong. Nah, para peneliti ini nemuin suhu yang pas, yaitu di 190 derajat Celcius. Disitulah mereka dapat hasil paling maksimal. Dan ini dia hasilnya. Di suhu yang sempurna itu, mereka berhasil mengubah lebih dari setengah lignin, tepatnya 54,44% jadi bio-oil yang berharga. Angka ini gede banget loh, dan jadi bukti seberapa efektif proses ini. Tapi ini bukan cuma soal jumlah, kualitasnya juga meningkat pesat. Bayangin molekul lignin itu kayak rantai yang panjang dan rumit. Biar bisa jadi bahan bakar, rantai itu harus dipotong-potong jadi lebih kecil. Nah, dengan DIS, potongan-potongannya jadi jauh lebih kecil. Artinya, lebih gampang diolah jadi bahan bakar berkualitas tinggi. Dan ini yang paling penting. Bahan bakar padat yang dihasilkan gak cuma ada, tapi juga lebih nendang. Anggap aja bahan bakar ini kayak baterai yang energinya lebih padat. Setiap kilonya mengandung lebih banyak tenaga. Jadi mereka bukan cuma bikin bahan bakar, mereka bikin bahan bakar super. Setelah melihat semua data yang mengesankan ini, yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua ini? Ini bukan sekedar eksperimen lab yang sukses, ini adalah sebuah lompatan besar ke depan. Seperti kata para penelitinya sendiri, ini baru permulaan. Keberhasilan ini bukanlah akhir dari cerita, tapi justru pembuka babak baru. Pintu sekarang terbuka lebar untuk lebih banyak lagi inovasi dalam mengubah limbah jadi sumber daya. Jadi, apa 3 hal terpenting yang bisa kita ambil? Pertama,
kunci ajaib ini beneran ampuh. Kedua, kita dapat 2 produk juara, bio-oil cair dan bahan bakar padat super. Dan yang ketiga, semua ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Keren kan? Jadi, kita kembali ke pertanyaan di awal. Lain kali Anda lihat tumpukan limbah kayu, apakah Anda masih akan melihatnya sebagai sampah? Atau jangan-jangan Anda akan melihatnya sebagai kunci untuk masa depan energi kita? Penelitian ini membuktikan kalau terkadang harta karun yang paling berharga itu tersembunyi di tempat yang paling gak kita duga.